Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Gimana keseharian Anda? Begitu menakjubkan atau Anda merasa bahwa hidup terasa membosankan atau terasa tidak baik-baik saja, dan semua itu ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas. Oleh karena itu, Anda dan kita semua sama-sama menjadi manusia yang penuh berkelimpahan sebagaimana mestinya. Tetapi karena mungkin ada banyak kendala, masalah yang akan kita bahas dan ternyata menjadi program di alam bawah sadar kita, saat ini kita berusaha untuk merubahnya. Dan sebelum kita masuk ke bagian keempat, sekarang kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan kita apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karunia-Nya yang kita syukuri dari dalam hati secara tulus agar kita membuka energi, potensi, inspirasi, bahkan intuisi menjadi terhubung selaras dengan semestanya. Baik, sekarang kita ada di bagian keempat. Langsung saja, Anda adalah pemancar. Jadi energi yang selaras kalau Anda itu memiliki beban, Anda bisa tahu bahwa Anda memancarkan energi yang rendah. Anda secara otomatis adalah pemancar yang menarik getaran. Jika itu baik, jika itu positif, maka yang tertarik adalah yang enak. Begitu law of attraction bekerja. Sementara ketika Anda memiliki banyak konsep, banyak pikiran, banyak kesalahan mindset yang memang itu pada dasarnya dari alam bawah sadar Anda, akibat program, akibat salah keyakinan, maka Anda seperti pemancar yang menarik getaran, terus yang nggak enak ke dalam kehidupannya Anda. Bisa jadi karena lingkungan semasa kecil membentuk diri Anda, atau banyak sekali orang di sekitar Anda dari dulu, mungkin hingga sekarang, yang tidak berkesadaran. Karena satu-satunya dosa kalau bagi kita di tidak sadar atau kita berbicara tentang spiritual, non-duality, satu-satunya dosa itu adalah orang yang tidak kesadaran. Karena jika tidak berkesadaran, tidak sadar, tidak memiliki kesadaran, maka akan timbul dosa-dosa yang lain. Jahat kepada orang, mencuri, dan lain sebagainya, menyakiti, begitu. Tapi kalau sudah sadar, jangankan kepada orang lain, kepada diri saja, diri sendiri tidak mampu, karena self-love penuh dengan cinta, kasih sayang, rahmat, dan ketulusan. Oke, apa yang terjadi ketika banyak orang tidak berkesadaran? Secara tidak langsung akan mengajarkan alam bawah sadar Anda kemunafikan. Jadi bahaya sekali ya. Kenapa demikian? Karena Anda jadinya kabur terhadap nilai dan jati dirinya Anda yang sejati. Seperti kalau Anda bercermin, tapi cerminnya lusuh. Anda nggak bisa melihat, kabur. Atau kalau Anda berfoto, gambarnya jadi buram. Anda tidak bisa melihat diri yang sejati. Begitulah salah keyakinan yang telah menjadi program membuat diri Anda kehilangan rasa nyaman terhadap diri sendiri. Bahkan, kehilangan rasa pantas dan menjadi mindset dalam diri Anda berputar-putar, ya. Pikiran itu isinya apa? Mindset itu ya, hanya kata-kata, gambar, narasi, suara. Sisanya rasa, perasaan. Makanya pikiran dan perasaan satu kesatuan. Di pikiran itu ya kata-kata, suara, narasi, gambar, sementara rasa itu sensasi di tubuh. Jadi pikiran dan perasaan satu kesatuan itulah mindset sebenarnya. Mindset, feeling set, dan energi set. Anda menjadi seperti tidak pantas rasanya, tidak berharga, bahkan merasa bertanggung jawab kepada orang lain, selalu ragu terhadap apa yang sebenarnya pantas Anda dapatkan. Di tahap selanjutnya, Anda mungkin juga tanpa disadari selalu
meminta validasi dari luar, meminta persetujuan karena rasa kekurangan yang melimitasi diri Anda. Bagaimana bisa merasakan keberlimpahan, mencintai diri sendiri, bahkan mencintai orang lain karena Anda sudah merasa bersalah, menyimpan kebersalahan, menyimpan rasa ketidakberdayaan. Jika ini tidak diubah, akan menjadi siklus dan seterusnya. Anda berada di jalan tersebut. Nah, kalau Anda lihat gambar, begini yang terjadi dalam kehidupan kita, karena di dunia ini rata-rata setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menerima energi perendahan. Jadi saya, Anda, dan setiap orang pasti pernah merasakannya. Hanya hidayah untuk berkesadaran, dan akhirnya kalau sudah mendapatkan kesadaran, kita beruntung ya. Oleh karena itu, berkesadaran memiliki efek. Kita jadi punya niat untuk berubah mencapai kesadaran yang lebih tinggi lagi, yang sebenarnya secara alami kita sudah sempurna. Kembali lagi kita hanya untuk mengembalikan kita ke kesadaran yang memang sudah menjadi diri kita yang sejati. Dan Anda sebenarnya memang demikian. Anda itu cuman karena salah keyakinan yang melimitasi diri Anda, membuat Anda tidak menerima ekspresi jati diri Anda yang sejati. Begitu yang terjadi. Dan kita mau merubah itu ya. Karena kalau selama masih di bawah pengaruh salah keyakinan, Anda seperti di penjara. Tidak bisa melihat harapan, dan bahkan secara tidak sadar menjauhi kehidupan penuh cahaya yang Anda inginkan. Dampak yang terjadi ketika Anda masih menyimpan salah keyakinan di alam bawah sadar, Anda jadi terbatasi terhadap hal yang Anda inginkan. Bahkan ketika Anda bekerja keras dan berusaha seperti di blok kayaknya. Mau sudah berusaha keras, bekerja keras, keblok aja. Alasannya karena yang Anda inginkan itu berada di vibrasi energi yang tinggi. Sementara keyakinan Anda berada di vibrasi yang rendah. Rasa ingin tanpa pelepasan, rasa inginnya itu boleh ya. Hanya kalau tanpa pelepasan, apa yang dilepas itu beban, konsep. Jadi kalau rasa ingin tanpa pelepasan itu energi yang rendah karena ingin tidak sama dengan punya. Jadi, sekali lagi, Anda bisa lihat banyak pengaruh yang berperan dalam hidup Anda jika memiliki beban konsep salah keyakinan tersebut. Oleh karena itu, kita mau merubahnya, mengganti salah keyakinan yang selama ini mungkin Anda pun tidak tahu yang mana yang tersimpan dalam diri Anda, yang merupakan salah keyakinan itu, dan sebenarnya Anda, kalau misalnya sudah memiliki niat untuk berubah berkesadaran, sebenarnya Anda tidak perlu tahu secara detail. Cukup disadari saja. Nanti dengan sendirinya, Anda bisa tahu sendiri bahkan sudah berubah. Oke, sampai di sini dulu bagian keempat. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di bagian kelima dan video berikutnya.